Ramadan. Maka seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, maka kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa anwar al-haqq bi nuri sabika wal malaika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, maka saya ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Abdul Hadi hadir? Abdul Rasid? Abdul Hadi? Abdullah Faizul Qamar? Adam Putra Maulana? Aditya? Ahmad Akbar? Ahmad Faruk? Akmal Maulana? Andre Julianto? Chandra? Desta Bintang? Faris Basir? Firman Sam? Imam Wahyudi? Lutfi Ridho? M. Alvin? M. Mahrus? M. Sohib? M. Akil? M. Hamdani Hidayatullah? Muhammad Lutfi? Muhammad Rizki? Muhammad Zahid? Mahfud? Maksud? Misbahul Khair? Jimli? Muhammad? Muhammad Roni? Nuruddin? Nurul Huda? Reza? Rifki? Sakit? Ada suratnya ya? Rizki Aditya? Ada? Rocky Haji? Sayyid? Sofianto? Taufik Hidayat? Ubay? Usbanur Radis? Sakit? Wahyu Andika? Zainal Arifin? Sekarang kita akan persepsi atau mengulas kembali pelajaran yang sudah kita pelajari beberapa minggu kemarin, atau tepatnya adalah minggu kemarin, di mana kemarin kita sudah mempelajari tentang kalam ya, babul kalam. Dalam bab nahu atau dalam ilmu nahu, ilmu gramatika Arab, ilmu kalam itu atau bab kalam itu selalu menempati posisi pertama, dan ini sangat penting sekali. Kemarin sudah dibahas bahwasanya syarat kalam itu ada berapa? Yang pertama adalah yang kedua adalah murakkab atau bersusun, yang ketiga adalah mufid atau berfaedah, sedangkan yang keempat adalah wadha. Itu bisa diartikan berbahasa Arab atau bisa diartikan dengan cara disengaja. Dari empat syarat kalam ini, yang paling menentukan sebenarnya letaknya adalah di sini, di mufid ini. Kalam itu bisa dikatakan kalam apabila syarat yang mutlak itu adalah harus memberi faedah. Maka dari itu nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara susunan-susunan yang sekiranya memberikan faedah atau tidak, seperti itu. Terus di pelajaran minggu kemarin kita juga sudah mempelajari bahwasanya struktur kalam ya, struktur kalam atau penyusun daripada kalam itu ada 3 kalimat. Ada 3 kalimat ya. Yang pertama adalah kalimat isim, yang kedua adalah kalimat, yang ketiga adalah kalimat
Tanda-tanda isim ada berapa? 1. Tanwin. 2. 3. 4. Huruf Jar. Jadi apabila ada kalimat dalam bahasa Arab itu ada tanwinnya, ada alnya, ada jarnya, atau ada huruf jarnya, maka itu bisa dipastikan adalah kalimat isim. Sedangkan yang kedua adalah kalimat fi'il. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat fi'il itu biasa kita kenal dengan istilah kata kerja. Kalau kalimat isim kita kenal dengan sebutan kata benda atau kata sifat ya. Tapi dalam kalimat fi'il itu adalah kata kerja. Ciri-ciri daripada kalimat fi'il ada berapa? 1. Bisa kemasukan kod. 2. Sif. 3. Aufa. 4. Yang mati ya, tak taknis yang dalam keadaan sukun. Walaupun dalam praktek di lapangan, kalau kita menelaah kitab-kitab tersebut, tidak semuanya kalimat isim. Nah, apa maksud saya itu perbedaan antara kalimat isim dan fi'il? Kalau kalimat isim itu tanda-tandanya itu melekat, artinya tidak ada kalimat isim yang tidak ada tanda-tandanya. Pasti ada tanda-tandanya. Ada tanwinnya, ada alnya, atau dalam keadaan jar atau huruf jar. Rata-rata mayoritas kalimat isim itu ada tanda-tandanya, melekat ya. Walaupun ada beberapa kalimat isim yang tidak ada. Tapi sebaliknya kalau kalimat fi'il, walaupun di sini ada tanda-tandanya, tapi sebenarnya tanda-tanda daripada kalimat fi'il itu tidak melekat. Artinya apa? Artinya kalimat fi'il yang kita pelajari di kitab-kitab itu biasanya tidak selalu bersamaan dengan tanda-tanda. Maka dari itu kita harus jeli menentukan apakah kalimat ini mengandung kata kerja atau tidak, seperti itu bunyinya. Terus yang ketiga adalah kalimat huruf. Kalimat huruf adalah kalimat yang tidak ada tanda-tandanya, tidak ada tanda-tanda kalimat isim dan juga tidak ada tanda-tanda kalimat fi'il. Itu adalah apersepsi atau mengulas kembali pelajaran minggu kemarin. Setelah ini saya akan membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang, yang kelompok tersebut ini akan mempelajari dan juga membahas tentang pengetahuan ini dipraktekkan ke dalam kehidupan atau ke dalam praktek secara nyata. Ini kan teori. Nanti saya akan menempelkan beberapa potongan kertas di papan tulis. Masing-masing kelompok itu nanti akan mengidentifikasi 1. Lafaz. Lafaz ya. Yang pertama adalah tunjukkan lafaz. Jadi masing-masing kelompok nanti itu memilih 1 kertas yang sudah saya print out yang ada lafalnya atau yang mengandung lafal. Yang mengandung lafal. Terus urutan yang kedua adalah masing-masing kelompok tersebut ini menggandengkan, memerokapkan lafaz tersebut. Berarti harus menyusun 2 lafaz atau lebih. Setidaknya harus 2 lafaz, kan seperti itu. Nah, poin yang ketiga ini yang penting. Poin yang ketiga yang penting, masing-masing kelompok nantinya itu harus menyusun lafaz-lafaz yang sudah saya acak di situ sekiranya membentuk sebuah pemahaman yang benar. Artinya setelah diartikan lafalnya itu bisa memahamkan kepada orang lain. Ini yang paling penting di sini. Yang paling penting yang di poin mufid ini ya, yang di sini. Baru yang terakhir adalah pokok. Setelah itu tugasnya adalah masing-masing kelompok dari sekian contoh yang akan saya tempel di depan, masing-masing kelompok itu mengelompokkan yang isim yang mana saja, yang fi'il yang mana saja, yang huruf yang mana saja sesuai dengan ciri-cirinya ya, sesuai dengan ciri-cirinya. Paham ya? Silakan bantu saya 1 orang untuk menempel beberapa kertas di depan. Silakan.
materi ya. Ada beberapa print out yang berisi tulisan Arab yang lengkap dengan artinya. Artinya apa? Artinya nanti tugas kalian yang pertama, dari sekian print out ini yang masuk kategori lafaz itu yang mana? Milih salah satu. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah yang masuk pada kategori morokkab. Berarti kalian harus memilih setidak-tidaknya harus dua kertas ya. Nanti disandingkan seperti itu. Baik itu memberikan faedah atau tidak terserah. Baru yang ketiga poinnya adalah mufid. Mufid itu harus memberikan faedah. Berarti kalian harus merangkai, masing-masing kelompok harus merangkai minimal dua lafaz. Dari itu yang sudah di sini rangkai dua lafaz, minimal dua lafaz yang sekiranya itu bisa memberikan pemahaman, memberikan faedah seperti itu. Paham ya? Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah setelah selesai, maka masing-masing kelompok nanti, ini kan lafaz-lafaz yang ada di depan ini terdiri dari kalimat isim, fiil, dan huruf. Nanti digabungkan, yang isim yang mana saja dikelompokkan sama-sama isimnya, yang fiil yang mana saja, yang huruf yang mana saja. Paham ya? Jadi di sini ada lafaz anta, artinya kamu, yang harus berangkat, tilmidun murid, asuki pasar, kam berapa, ilah ke, fidi, tim jika, bakrun bakar, ustadun guru, qaimun berdiri, hal apakah, lam tidak, as-saburatu papan tulis, zaidun zaid, dan katabah mencatat. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Ya kan? Cukup ya? Silakan kelompok yang sudah mampu untuk menjelaskan materi yang sudah saya sampaikan nanti bisa mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya kepada ke depan kelas, artinya bisa didiskusikan. Dimulai dari kelompoknya Hamdani, mungkin silakan maju. Bukunya dari bawah. Yang pertama nanti dipindah ke sini ya. Yang pertama, coba dari sekian itu yang masuk pada kategori lafaz yang mana? Silakan dipindah ke sini. Ambil satu, pindah ke sini. Yang masuk pada kategori lafaz.
pada kategori lafal ya. Masih ingat lafal itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi harus disuarakan. Kalau ini hanya catatan namanya. Tapi kalau disuarakan itu namanya adalah lafal. Yang kedua, dari lafal tersebut jadikan murokkab. Berarti anta harus disandingkan dengan kalimat lain. Harus murokkab. Murokkab itu bisa berfaedah atau tidak ya? Anta imun. Berarti ini sudah murokkab ya. Ini sudah terdiri dari dua lafaz kan ya? Sudah terdiri dari dua lafaz. Pertanyaannya adalah apakah lafal ini sudah mufid atau tidak, khususnya kepada Hamdani? Sudah mufid ya? Kalau sudah mufid berarti tidak perlu menambah lafal lain. Paham ya? Ya sudah, terima kasih, bisa duduk kembali. Pilihan yang sudah dipilih ini tidak boleh dipilih lagi. Makanya nanti kelompok yang masih tersisa tantangannya ada di sini. Tantangannya ada di pilihan ini. Yang kedua adalah taufik. Silakan. Sama. Mengidentifikasi lafaz, mengidentifikasi murokkab, mengidentifikasi mufid dan kodok. Silakan memilih dari lafal yang ada di sini. Silakan. Bisa dipindah ke sebelah sana. Taruh sini biar ini adalah tugas yang kedua. Ya. Zaidun, lafal yang pertama. Itu sudah lafal ya. Sekarang coba dimurokkabkan, disusun. Disusun. Zaidun yadhabu. Zaid berangkat. Sudah murokkab? Sudah ya? Pertanyaannya sudah mufid apa belum? Belum ya? Belum mufid ya? Nah, ayo coba dijadikan mufid itu. Berarti Zaidun yadhabu ila suqi. Zaid berangkat ke pasar. Sudah mufid apa belum? Sudah. Ini sudah dinamakan kalam apa belum? Sudah ya, karena lafaz sudah tersusun, sudah memberikan faedah dan juga berbahasa Arab. Ya, terima kasih. Orang ketiga siapa ini? Kelompoknya Ubay. Sekarang saya balik. Nah, ini kan susunlah sebuah kalimat yang sekiranya tidak mufid. Paham ya? Kalimat sekiranya disusun itu tidak memberikan faedah. Kalau ini kan memberikan faedah. Bentuklah susunan kalimat yang tidak memberikan faedah. Silakan. Al-Ustadu lam. Cuma dua saja. Mau menambah lagi? Ini masih ada tersisa banyak pilihan. Kam, ya. Ini coba. Lafaz apa tidak? Lafaz ya. Ini lafaz murokkab tersusun dari dua lafaz atau lebih. Tapi memberikan faedah apa tidak? Tidak. Ya, tidak kan? Berarti ini walaupun sudah murokkab tapi tidak dikatakan mufid. Ya, terima kasih. Berikutnya, kelompok yang berikutnya saya pindah ke sini. Ini agak memasuki pada term kedua. Saya pindah ke sini semua. Tiga kelompok yang masih belum saya minta maju ke depan. Ya,
kan kalimat acak kan terdiri dari kalimat fi'il, kalimat isim dan huruf. Ya, fi'il, isim dan huruf. Tugasnya adalah nanti disendirikan yang isim yang mana saja, yang fi'il yang mana saja, yang huruf yang mana saja. Paham ya? Kelompok berikutnya, Akil, silakan. Ditaruh di sini. Dari sekian lafal ini, yang masuk pada kategori kalimat isim yang mana? Yang isim pindah semua ke sana. Yang isim. Paling atas dijajar. Jadi yang masuk pada kategori kalimat isim semuanya pindah ke sana. Diluruskan saja, diluruskan sini. Terus masih ada? Masih ada? Ayo. Ya, masih isim itu ya. Masih ada apa belum? Hal fi kataba anta qaimun yadhabu ila lam kamkin. Apakah masih ada? Coba ini lagi, masih ada apa enggak? Hah? Ya, kalau masih ada diambil yang isim. Apakah masih ada? Ada. Masih ada, tersisa satu lagi. Ayo, masih tersisa satu lagi. Yang mana? Nah, qaimun. Ini semua adalah kalimat isim. Berikutnya adalah Reza. Reza. Maju, kelompoknya Reza. Ini kan tersisa kalimat fi'il dan huruf. Ya, kalimat fi'il dan huruf. Cari yang kata kerja. Cari yang kata kerja, pindah ke sana. Berarti yang kata kerja itu adalah kalimat fi'il. Satu, terus mana lagi? Dua. Ya, berarti sisanya ini adalah kalimat huruf. Ya, terima kasih. Jadi di sini kalian sudah bisa mengklasifikasi ya, bisa menggolongkan bahwasanya ini isim, ini fi'il, ini huruf. Coba kita bahas ciri-cirinya. Al-Ustadu kalimat isim tanda-tandanya Zaidun kalimat isim tandanya As-Saburatu kalimat isim tandanya Ilmidun kalimat isim tandanya As-Suki kalimat isim tandanya Bakrun kalimat isim tandanya Anta kalimat isim tandanya tidak ada, karena ini adalah isim domir. Qaimun kata ganti ya. Qaimun kalimat isim tandanya adalah apa yang sudah saya sampaikan. Dari sekian banyak kalimat isim itu sangat identik dengan tanda-tanda. Tandanya melekat kalau kalimat isim itu. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanya ada satu yang tidak ada tandanya. Begitupun dalam praktek di kitab itu juga seperti itu nanti. Yang kedua adalah kalimat fi'il. Yadhabu berangkat, katabah adalah mencatat. Ini tanda-tandanya tidak ada. Apa tanda-tandanya? Bisa. Jadi kalau tanda-tandanya kalimat fi'il itu tidak harus melekat, tapi bisa ya. Kata kuncinya adalah bisa.
kon atau bisa kemasukan lam taknis misalkan. Ini kan belum ada tanda-tandanya. Tapi seandainya saya kasih tanda di sini dibaca katabat, itu kan bisa. Maka itu masuk tanda-tanda sudah. Atau di sini saya kasih sin misalkan, saya huruf, maka itu juga bisa. Sedangkan yang terakhir adalah kalimat huruf. Kalimat huruf adalah kalimat yang tidak ada tanda-tanda kalimat isim atau tanda-tanda kalimat fi'il. Biasanya itu kita kenal dengan sebutan kata sambung atau sejenisnya lah seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari mata pelajaran kita kali ini, kesimpulannya adalah, coba diulang sekali lagi, bahwasanya syarat daripada kalam itu ada satu, struktur kalam atau susunan kalam ada berapa? Satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat. Ciri-ciri kalimat isim ada berapa? Tanda-tanda kalimat fi'il ada berapa? Satu, dua, tiga. Tanda-tanda kalimat huruf tidak. Kesimpulannya adalah itu. Yang paling penting daripada kesimpulan, inti daripada pelajaran kita kali ini, bagaimana kita harus teliti, bagaimana kita harus jeli menghadapi situasi seperti ini. Karena terkadang dalam praktek ya tidak sama dengan teori. Kalau teorinya kan zaidun qaimun saja, tapi kalau kita praktek di kitab itu bermacam-macam lafalnya. Maka dari itu membutuhkan ketelitian, membutuhkan kegigihan, membutuhkan kesungguh-sungguhan. Ini yang sangat penting sekali karena ini akan diterapkan ke dalam sikap kita, ke dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dalam kesehariannya itu harus menjadi orang yang gigih, menjadi orang yang pantang menyerah, menjadi orang yang berusaha sungguh-sungguh sehingga kita bisa memahami dengan betul, tidak hanya sekedar teorinya saja. Bisa dipahami? Mungkin itu pelajaran kita kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dipimpin seperti biasanya.